Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, kita ketemu lagi dalam pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan sebelum saya mulai, saya akan lebih dahulu berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kami lagi boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami, pengurapan kepada kami, baik kami akan menyampaikan maupun mereka yang mengikuti program ini, supaya kami semua diberkati, kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan,
pada malam hari ini kita akan memasuki Daniel pasal yang ke-7. Dalam pasal ini kita akan melihat tentang kekuatan-kekuatan dunia yang akan bangkit, yang dilihat secara visualisasi atau simbolik oleh Daniel. Ya. Dalam pasal 7 dapat dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah pengantar, itu ayat 1. Yang kedua materi penglihatan, ayat 2 sampai 14. Dan yang ketiga makna penglihatan, ayat 15 sampai 27. Dan yang keempat kesimpulan, itu ditulis dalam ayat yang ke-28. Yang pertama adalah pengantar. Untuk dapat menemukan kebenaran firman Allah, tidak selalu harus mengikuti alur maju. Cara untuk menemukan kebenaran tergantung dengan cara pengungkapan. Tidak selamanya melalui urutan yang beruntun. Nah, dalam pasal 7 ini menceritakan tentang penglihatan-penglihatan. Yang pertama adalah kerajaan-kerajaan di akhir zaman. Lalu yang kedua tentang kedatangan Yesus Kristus. Apa yang dilihat oleh Daniel itu bersifat tipologi. Jadi tidak dapat diartikan secara letterlek atau tekstual. Nah, lalu yang kedua bicara mengenai materi penglihatan. Dan itu terdapat dalam ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ke-14. Ya. Di sana nanti kita akan dapati kata berkatalah. Itu lebih memiliki makna hidup dibanding dengan kata tuliskanlah. Daniel menekankan bahwa apa yang ia katakan lebih dari sebuah kebenaran, tetapi sesuatu yang telah dikembangkan oleh firman Allah tentang hidup. Ya, nah tujuan dari nubuatan-nubuatan ini ada 2 segmen. Yang pertama, bagi orang yang hidup pada masa itu, pada masa Daniel, dan yang kedua bagi orang yang hidup pada masa yang akan datang. Ya, jadi mempunyai 2 segmen. Nah, baik, di dalam pasal 7 ini ada 6 bagian utama yang kita akan pelajari, dan baiklah kita akan masuk kepada ayat yang pertama dari pasal 7 ini. Saya akan baca, berbunyi demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Ayat 2. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada 2 kata penting dalam ayat yang kedua ini, yaitu kata keempat angin dan laut besar. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang 4 angin. 4 angin ini berhubungan dengan 4 binatang. Dan makanya pasal yang ke-7 ini diberi judul 4 binatang dan anak manusia. Nah, kita tahu bahwa angka 4 itu adalah angka bumi. 4 angin menunjukkan hal-hal yang akan terjadi di bumi. Ya, jadi yang dikatakan tadi tampaklah 4 angin, ya, itu berbicara mengenai hal-hal yang akan terjadi di bumi, karena angka 4 adalah angka bumi. Nah, sebagai ayat pendukung dalam Yeremia pasal 49 ayat yang ke-36 berkata begini. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini.
sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Ya, ketika 4 mata angin datang, maka akan terjadi kegoncangan di bumi. Ya, ini dalam Yeremia pasal 49 ini berbicara mengenai akan terjadi kegoncangan di bumi apabila 4 mata angin itu datang, dan tidak ada seorang pun ya yang tidak terkena angin itu. Nah, dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-24 berkata begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Di sana kita melihat bahwa murid-murid diombang-ambingkan sehingga kapal itu tidak bisa berjalan. Ya, artinya diam di tempat. Ketika angin itu datang, tidak ada seorang pun yang tidak merasakannya. Ya, semua orang merasakan ketika angin itu datang. Nah, Daud menuliskan lain lagi di dalam Mazmur pasal 47 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Artinya Daud pun mengakui bahwa bicara mengenai otoritas Allah, ya, bahwa firman Allah akan menggoncangkan bumi. Berita firman Allah atau Allah sendiri akan datang, akan menggoncangkan bumi. Ya. Sementara Dr. Lukas dalam Lukas 21 ayat yang ke-20 berkata begini, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya, bicara mengenai 4 angin tadi, ya, pengalaman dari murid-murid menghadapi angin sakal, ya, ini bicara mengenai dampak dari deru gelombang laut. Bangsa-bangsa akan takut, bangsa-bangsa akan merasa bingung. Artinya akan terjadi kegoncangan di bumi sehingga orang-orang akan takut dan bingung menjelang antikristus. Ya, akan ada sebuah gelombang yang sangat besar, akan ada sebuah angin yang sangat besar bagaikan ombak, ya, yang akan membuat orang menjadi bingung dan takut. Ya. Nah, salah satu pesan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 dikatakan begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia, menolak Yesus, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, kita melihat ada sebuah pesan yang disampaikan di dalam Ibrani ini, ya. Jangan kita menolak Dia. Jangan kita menolak Yesus. Dia datang sebagai firman dan dikatakan akan menggoncangkan bumi. Ya, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, jadi siapa yang menolak firman, dia tidak akan luput.
Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada hari-hari ini sekali lagi sementara kita diberi kesempatan banyak oleh Tuhan untuk menerima firman, untuk membaca firman, untuk mendengar firman, ya, jangan sampai kita mengeraskan hati lalu kita menolak kebenaran firman Allah. Karena tadi dikatakan siapa saja yang menolak firman, dia tidak akan luput. Ya. Lalu dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ketika Dia yang adalah firman, ya, Dia datang di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan. Ya, tadi dikatakan bahwa kata satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Ya. Firman, yaitu Yesus, yang dapat membuat kehidupan kita alami perubahan. Ya. Dari dosa dianggap menjadi kebenaran. Hanya kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Ingat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saudara-saudara, mari selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, buka hati lebar-lebar, menerima Yesus, terima Dia sebagai firman. Di dalam Dia ada perkataan Allah, dan ada kerajaan Allah, ada janji kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya. Nah, lalu kata yang kedua, saya katakan tadi adalah tentang laut besar. Ya. Laut besar, dan laut besar ini menggambarkan tentang masyarakat yang tinggal di bumi. Ya, di bagian B dari ayat 2 Fatsal yang ke-7, ya, bahwa di sana dikatakan tampak keempat angin dari langit menggoncangkan laut besar, dan laut besar ini bicara mengenai masyarakat yang tinggal di bumi. Artinya bahwa orang-orang yang tinggal di bumi ini akan mengalami kegoncangan karena datangnya empat angin itu, ya. Nah, dalam Yesaya Fatsal 17 ayat yang ke-12, saya akan baca sampai kepada ayat yang ke-13. Yesaya 17 ayat 12 berkata begini, "Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat." Ayat 13. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan, dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Ya. Ayat ini menceritakan bangsa itu akan ribut seperti ombak laut. Ya. Bahkan akan terjadi sebuah kegaduhan yang gaduhnya itu seperti air yang hebat. Jadi yang akan mengalami dan merasakan kegoncangan ini adalah umat manusia, masyarakat yang tinggal di bumi. Dan angin itu di sini juga saya katakan tadi berbicara mengenai firman Allah yang akan membawa sebuah perubahan.
tidak bisa disangkal bahwa manusia butuh tempat yang tidak tergoncangkan. Ya. Ini bicara mengenai gereja Tuhan. Ini bicara mengenai umat-umat Tuhan. Ya, ketika manusia dia mencari Yesus, ketika manusia menerima Yesus, maka dia akan disebut sebagai gereja Tuhan, sebagai tempat di mana Allah berdiam di dalam kehidupan kita, dan kita berada di tempat yang tidak tergoncangkan. Ya. Nah, dalam ayat yang ketiga, Daniel 7 ayat 3 berkata begini, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ya. Hal yang ketiga bicara mengenai 4 binatang besar. Ya. Ini adalah orang-orang yang punya pengaruh, punya kekuatan yang besar. Dikatakan memiliki rupa yang berbeda-beda, ya, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya. Nanti kita akan melihat tentang perbedaan dari keempat binatang itu yang menunjukkan pada sifat dan kekuasaan. Ya. Secara tipologi melambangkan kekuatan bangsa-bangsa yang lebih kuat dari dunia. Mereka akan hadir di tengah-tengah kegoncangan. Ya. Jadi ketika terjadi kegoncangan ini, kita melihat ada 4 binatang besar, ada 4 karakter yang wajahnya berbeda-beda, rupanya berbeda-beda. Aplikasinya adalah menuju kepada bangsa yang telah ada pada zaman Daniel. Ya, contoh adalah Babel dan Media Persia. Dan bangsa-bangsa yang akan ada sampai sekarang ini yaitu Yunani dan Romawi. Bangsa-bangsa yang sudah ada dan akan ada bahkan sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, sangat menarik dalam pasal yang ke-7 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-6. Daniel 7 ayat 4 berkata begini. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat yang kelima, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Lalu ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ya. Semua binatang-binatang darat ini, ya, keluar dari dalam laut. Nah, sehingga 4 binatang itu membuat orang terheran-heran, karena 4 binatang ini keluar dari dasar laut. Ya, saudara-saudara, dengan sesuatu yang mengherankan ini, ya, sejenak masyarakat akan lupa dengan adanya kegoncangan, dan mereka akan takjub dengan 4 binatang itu. Ya. Binatang-binatang tersebut mendemonstrasikan kekuatan,
memberi jawaban, memberi solusi atas pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi di lautan besar itu. Dan keempat binatang ya, itu seperti seorang juru selamat yang memberikan jawaban kepada manusia sehingga manusia melupakan gelombang atau goncangan yang sedang terjadi. Tentu 4 binatang besar ini akan menarik kalau kita melihat satu persatu ya. Dan saudara-saudara, tentu kita penasaran akan melihat, akan mendengar apa yang terjadi dengan 4 binatang ini ya. Namun kita akan lanjutkan pada minggu depan ya. Saya percaya saudara akan semakin ingin mengerti tentang 4 binatang ini ya. Ada yang seperti singa, ada yang seperti beruang, ada yang seperti macan tutul, dan lain-lain kita ikuti pada minggu depan. Malam ini saya akhiri sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu itu mengandung kuasa, memberikan pengertian-pengertian baru bagi kami. Betapa di tengah-tengah kegoncangan ini, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar kepada kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan solusi bagi kami. Karena itu Tuhan, terus bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seberapa yang kami dapatkan pada malam hari ini, tanamkan di dalam hati kami, supaya semakin kami mengerti dan mengenal siapa Engkau sebagai juru selamat kami, apa yang Engkau lakukan bagi kami, sehingga kami akan lebih lagi memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.